berjaga-jaga. Karena kenapa? Sudah 2/3 bahagian daripada tahun 2020 kita jalani. Karena nanti tinggal September, Oktober, November, dan Desember. 2/3 bahagian dari tahun 2020 sudah kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan utamanya di dalam masa pandemi COVID-19. Kita boleh melihat dan kita boleh menyaksikan bagaimana pandemi COVID-19 menggonjang-ganjingkan dunia. Bagaimana pandemi COVID-19 membuat manusia, membuat dunia terpuruk. Kita melihat bagaimana dunia mengalami kemerosotan ekonomi secara khusus. Nah, banyak negara, banyak orang berharap ketika COVID-19 akan berakhir, maka yang paling pertama dan paling utama dipulihkan adalah tentang ekonomi. Tapi kita, khususnya kita yang ada dalam komunitas Gereja Bethel Indonesia Miracle Service Jemaat Bisang di Singapura, kita patut bersyukur. Karena kenapa? Hari ini Tuhan memelihara kita sedemikian baiknya. Pekerjaan kita adalah sebuah pekerjaan yang boleh saya katakan, ya mungkin sedikit berpihak karena saya adalah gembalamu. Tapi saya mau kasih tahu, pekerjaanmu di Singapura adalah pekerjaan yang paling safe. Hanya engkau sendiri yang bisa menggagalkan pekerjaanmu itu. Coba lihat saudaramu di tanah air. Begitu sulitnya mencari pekerjaan. Bahkan sebuah kesaksian, anak saya tetap bekerja, tapi perusahaannya hanya membayar gajinya 50% saja. Jadi hari ini ketika kita masih ada, sebagaimana kita ada, mari kita patut bersyukur. Kita memuji Tuhan. Karena kenapa? Tuhan begitu baik bagi kita semuanya. Hari ini kita masih mengangkat tema tentang berjaga-jaga. Kenapa hari-hari ini setiap saya mempersiapkan sesuatu yang akan disampaikan, khususnya ketika mulai hari Jumat malam di dalam program kita Share the Gospel, tema berjaga-jaga itu datang menjadi sebuah rema, menjadi sebuah inspirasi untuk disampaikan. Lalu tadi malam saya katakan biar kita komplit berjaga-jaga. Kita masuk dalam tema Share the Gospel, berjaga-jaga patut. Tapi hari ini ketika kita masuk dalam ibadah raya, Roh Kudus kembali mengingatkan saya, sampaikan, berjaga-jaga, waspada dan waspada. Karenanya mari kita buka Alkitab kita. Kalau engkau yang sedang pesiar, tidak bawa Alkitab, mari kita buka Android kita. Firman Tuhan buat kita hari ini dari 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Hari ini semua tema berjaga-jaga kita komplitkan dalam 4 poin penting. Yang pertama adalah berjaga-jagalah. Tadi malam dalam program Share the Gospel saya ingatkan, kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita harus berjaga-jaga. Tidak seperti misalnya tentara yang berjaga, tidak seperti misalnya polisi yang berjaga. Tapi mari kita berjaga lewat manusia roh kita yang terus kita pelihara. Manusia roh kita yang terus kita tumbuh kembangkan. Bagaimana caranya? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, berikan asupan yang cukup, berikan asupan yang baik untuk manusia rohmu. Dialah firman Tuhan itu sendiri. Ketika engkau berjaga-jaga, engkau senantiasa bergaul karib dengan firman Tuhan, maka saya mau kasih tahu, rohmu akan terus terbangun. Rohmu akan terus menyala-nyala. Rohmu akan terus terjaga. Yang artinya sepanjang 24 jam sehari
7 hari seminggu, rohmu senantiasa terhubung dengan surga. Yang artinya ketika rohmu terhubung dengan surga, hidupmu ngeklik dengan Tuhan Yesus, hidupmu matching dengan Allah. Dan ketika engkau berjaga-jaga sedemikian rupa, saya mau pastikan sebagai hamba Tuhan, saya mau pastikan sebagai gembalamu, bahwasanya penyertaan, pemeliharaan, perlindungan surga yang sempurna turun atasmu. Bukankah itu dahsyat? Bukankah itu luar biasa? Berjaga-jaga juga berarti engkau harus senantiasa masuk di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ketika kita masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan, dan kita bisa mendapatkan itu lewat ibadah-ibadah kita, khususnya hari ini dalam ibadah raya kita, ketika kita ada di dalam doa, pujian, dan penyembahan, maka itu adalah bentuk yang sangat paling efektif dalam hal berjaga-jaga. Karena ketika kita masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan, maka atmosfer di sekeliling kita, sekali lagi catat, ketika kita masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan kita, maka atmosfer di sekeliling kita akan ditahirkan. Atmosfer di sekeliling kita akan menjadi sesuatu atmosfer yang bernuansakan surga. Ketika atmosfer di sekeliling kita, roh kita yang terhubung dengan surga, maka saya mau pastikan itu adalah bentuk kita berjaga-jaga sebagai benteng. Ketika pun iblis, si jahat, mau masuk, mau menghampiri kita, dia sepertinya menghampiri tembok. Tembok yang tidak bertepi, tembok yang tidak tanpa batas. Di hari Jumat malam dalam Share the Gospel, sesuai dengan 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, saya katakan, selagi kita hidup di atas muka bumi ini, kita tetap punya musuh abadi namanya iblis. Dan kita harus masuk dalam pertempuran kita melawan si iblis. Dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Hari ini 1 Korintus 16 ayat 31 kembali berkata, berdirilah dengan teguh dalam iman. Itu poin yang kedua, berdiri teguh dalam iman. Ketika kita berdiri teguh dalam iman, maka ketahuilah bahwasanya kalaupun pencobaan datang pada kita, sekali lagi, kalaupun pencobaan datang pada kita, kita perlu catat, kenapa harus dikatakan kalaupun pencobaan datang kepada kita? Ayub saja, saya ingatkan, Ayub saja, Tuhan izinkan iblis mencobai dia dengan satu syarat, nyawa tidak boleh diambil. Ayub saja. Saya mau katakan, seberapa lebih baikkah kita daripada Ayub? Tapi kalau kita menghadapi pencobaan, maka jalan keluar yang terbaik adalah kita datang berlari kepada Allah, bukan kepada kekuatan lain. Ketika kita datang berlari kepada Allah, ketika pencobaan itu datang, itu membuktikan bahwasanya kita punya iman yang teguh. Ketika iman kita teguh, maka kita boleh tahu ketika kita lari kepada Allah, kita tahu roh kita akan merasakan bagaimana Tuhan memproteksi kita. Hari-hari ini saya mau sampaikan, ketika kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, ternyata ada satu gejala baru yang lebih mengerikan. Saya lupa istilahnya, heksia. Itu trendingnya adalah kita seperti OTG, orang tanpa gejala, tapi bisa tiba-tiba meninggal dunia. Kenapa? Karena kadar oksigen dalam tubuh manusia menurun drastis secara tiba-tiba lebih dari 50%. Wow, itu menakutkan bukan? Tapi kita patut bersyukur 2/3 bahagian tahun 2020 yang dikuasai oleh pandemi COVID-19, kita masih boleh tetap ada sebagaimana kita sekarang ada. Haleluya. Karena kalau kita lihat
kita lihat di internet, kita lihat di televisi. Setiap hari update tentang COVID-19 adalah grafik yang menaik. Dia tidak pernah grafik yang menurun. Memang yang sembuh tetap ada yang sembuh, tetapi yang meninggal dunia tetap meninggal dunia. Hari-hari ini saya mendapatkan info dari teman saya di sebuah daerah di Jawa Timur. Sebenarnya ada satu daerah yang sedang terpapar COVID-19 yang begitu luar biasa. Artinya apa? Kita sekarang ada sebagaimana kita ada. Saya terlalu percaya itu adalah akibat daripada kita berjaga-jaga, akibat kita punya iman yang teguh. Ketika situasi semakin tidak baik, Mazmur 91 sering kali dinyatakan untuk diperkatakan sebagai bentuk kita berjaga-jaga, sebagai bentuk kita membangun iman yang teguh. Mazmur 91 itu sangat-sangat populer, sangat viral. Tapi catat, itu bukan mantra, itu adalah firman. Mazmur 91 adalah firman. Firman yang adalah Kristus sendiri. Mazmur 91 ayat 7 berkata, sekalipun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di kananku, itu tidak akan mengenai aku. Segala penyakit sampar yang dijelaskan di Mazmur 91, segala penyakit menular yang dijelaskan di Mazmur 91, itu tidak akan mengenai kita. Hari ini, ketika kita masuk dalam tema berjaga-jaga, saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, biarlah ketika kita melewati Agustus, kita masuk bagian ketiga daripada 2020, September sampai Desember. Kita punya satu keyakinan iman yang kuat. Oleh karena kuasa daripada Yesus, maka pandemi COVID-19, kalaupun dia tidak berlalu, kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan menjalani hidup ini. Engkau yang ada di Singapura, engkau tetap bisa enjoy dengan pekerjaanmu. Pelihara itu dengan baik. Dan ucaplah syukur senantiasa kepada Tuhan. Kamu tahu, anak saya, jemaat, dia adalah a level supervisor atau assistant manager. Tapi gajinya hanya hampir tinggal 1/3 daripada gajimu di Singapura. So, hari ini, tema berjaga-jaga kita camkan dalam hidup kita. Lalu dikatakan yang ketiga, bersikaplah sebagai laki-laki. Duh, Pak Pendeta, kami ini TKW, bukan laki-laki. No, maksud bersikap sebagai laki-laki, kita adalah sebagai orang-orang pemenang. Pencobaan silakan datang. Siapa yang bisa mengusir burung terbang di atas kepala kita? Tidak ada. Tapi ketika pencobaan itu datang, kita boleh berdiri, bersikap sebagai seorang laki-laki. Kita adalah orang pemenang. Biarkan pencobaan itu datang. Mazmur 73 berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Keadaan hari-hari ini bukan membuat kita mengkerut, bukan membuat kita menciut dan menanti kapan ajalku tiba. No. Keadaan hari ini ketika kita diminta bersikap sebagai laki-laki, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tadi malam saya ingatkan Roma 8 ayat 28. Ternyata di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada sisi baik yang bisa kita dapat. Kalau sampai hari ini kita masih tetap ada, itu maksudnya Tuhan mau mempertontonkan kita kepada dunia. Kita boleh keluar sebagai pemenang. Kita tidak mengalami hal-hal yang menakutkan. Memang kita harus bekerja sama dengan surga, berjaga-jaga tadi dalam doa pujian dan penyembahan, bekerja sama dengan pemerintahan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Tapi ketika kita tetap ada sampai hari ini, maka kita boleh menjadi orang-orang yang membawa kabar baik di luar sana. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana Kristus ada dalam diri kita. Itu dia, bersikap sebagai seorang laki-laki. Kita tidak menjadi kecut, kita tidak menjadi tawar hati, karena kita tahu takdir kita. Takdir kita adalah
takdir pemenang. Yang kemudian dikatakan dan tetap kuat. Gereja yang kuat. Apakah karena kita minum suplemen? Beberapa hari yang lalu kami di Batam digegerkan dengan peristiwa meninggalnya seorang hamba Tuhan yang kemudian ternyata diketahui meninggal dunia akibat COVID-19. Maka seluruh pelayan, rata-rata para hamba Tuhan, sibuk isolasi mandiri, memperkuat imunitas tubuh, mengkonsumsi suplemen dan seterusnya. Tapi hari ini dikatakan dan tetap kuat. Ketika kita sudah masuk dalam segala apa yang diminta oleh Tuhan, di dalam menjalani hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya mau kasih tahu, apapun hasil dan result kehidupan kita, kita harus tetap kuat. Mungkin jemaat engkau kuat, tapi kemudian tiba-tiba, tapi saya berdoa ini tidak akan pernah terjadi. Employermu pula yang mengalami naas, meninggal dunia karena sakit dan seterusnya. Dan akhirnya engkau harus pulang. Tapi engkau harus tetap kuat karena ada opsi lain katanya. Kembali ke agensi dan cari employer lain. Bukan begitu. Tapi hari ini dan tetap kuat artinya adalah ketika kita sudah hidup yang benar-benar standar surga. Kita menjalani hidup kita berdasarkan SOP surga. Bahwasanya kita ini adalah gereja, orang percaya yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jadilah kuat. Karena ketika kita menjadi kuat, maka kita akan menjadi dampak bagi yang lain. Ketika kita menjadi kuat, tanpa engkau sadari mungkin employermu tanpa memberitahumu menjadi terkagum-kagum dan dia mulai tertarik dengan siapakah engkau bertuhan dan dia mulai bertanya kepadamu. Itu doa dan harapan saya ketika kita tetap menjadi kuat. Di atas semuanya ini, ketika kita berbicara tentang berjaga-jaga, kita berbicara tentang waspada, mari jemaat, mari semua yang bersama dengan kami hari ini, kita patut percaya Tuhan Allah Immanuel itu senantiasa ada bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sepanjang kita hidup benar, sepanjang kita hidup di dalam konteks berjaga-jaga sebagaimana yang Tuhan mintakan kepada kita. Maka kita sendiri, walaupun kita belum tahu, kita sendiri akan melihat bagaimana pandemi COVID-19 akan Tuhan lalukan. Kalaupun tidak, kita juga tetap melihat bahwasanya Tuhan memelihara kita dengan begitu sempurnanya. Sampai di sini dulu jemaat. Biarlah hari ini semua kita diberkati. Kita terus berjaga-jaga dan kita besok ready masuk di bulan yang baru September 2020. Kita tunduk ke